Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Evaristina dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan pelajari materi mengenai nutrisi. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Ayo kita pelajari. Apa itu nutrisi? Ya, nutrisi disebut juga zat gizi, merupakan zat dalam bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nutrisi itu diperoleh dari hasil pemecahan makanan oleh sistem pencernaan. Oleh karena itu, memilih makanan harusnya sesuai dengan kandungan nutrisinya loh. Nah, ingatkah kamu mengenai gizi seimbang? Makanan sehat harus mencukupi komponen gizi seimbang ya. Tahukah kamu bahan apa saja yang termasuk komponen gizi seimbang itu? Kita lihat nih, di sini ada tumpeng gizi. Komponen paling banyak yaitu di 3-4 porsi itu adalah karbohidrat, 2-3 porsi adalah sayur dan buah, kemudian 2-3 porsi itu adalah air, dan yang paling sedikit dikonsumsi harusnya adalah garam, gula, dan juga minyak. Nah, makanan tersebut itu adalah untuk memenuhi kebutuhan energi. Tubuh kita itu memerlukan energi untuk kegiatan sehari-hari. Contoh misalnya bangun, makan, nonton TV, dan lain-lain. Nah, tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan loh. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Nah, berapa ya total asupan kalori bagi tubuh kita? Coba simak yang berikut ini. Misal, ibu berusia 32 tahun, kira-kira berapa ya kebutuhan energi buat ibu? Nah, sekarang kita lihat nih kebutuhan energi sesuai dengan jenis kelamin dan umur. Ibu kan jenis kelaminnya perempuan, umur 32 itu rentang antara 31 sampai 50. Berarti kebutuhan kalori berkisar 1.800 hingga 2.200 kalori per harinya. Oke, sekarang jika ibu sarapan nasi dan ayam goreng, minumnya pakai teh hangat. Kemudian makan siang dengan nasi, telur goreng, sayur bayam, air putih ya. Kemudian makan malam dengan nasi goreng dan es teh. Kira-kira berapa ya jumlah energinya? Nah, sekarang kita lihat nih di daftar menu makanan dan jumlah kalori. Tadi sarapannya ada nasi, ayam goreng, teh ya. Kemudian makan siang ada nasi putih, telur, dan sayur bayam. Kemudian makan malamnya menggunakan nasi goreng dan juga es teh. Yuk kita lihat berapa sih jumlah kalorinya. Nasi 400 kalori, ayam goreng 307 kalori, teh hangat 80 kalori. Jadi sarapan 787 kalori. Kemudian makan siang nih, nasinya 400 kalori, telurnya 102, bayamnya 100. Berarti total makan siang 602 kalori. Nah, makan malamnya pakai nasi goreng 630 kalori, es teh 80 kalori, total 710 kalori. Jadi dengan menu makanan tersebut jumlah kalori yang didapat sebesar 2099 kalori. Berdasarkan tabel kebutuhan kalori tadi antara rentang 1.800 hingga 2.200, berarti dengan total keseluruhan 2099 kalori memenuhi kebutuhan kalori sehari-hari. Kelebihan kalori akan menyebabkan kenaikan berat badan ya. Oke, kita akan mengenal jenis-jenis nutrisi. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari itu harus mengandung 6 jenis nutrisi ya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang diperlukan dalam jumlah banyak, vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah sedikit, kemudian air. Baik, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat berdasarkan strukturnya terbagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu gula, karbohidrat kompleks, pati atau amilum, dan juga serat. Kemudian lemak itu terbagi menjadi dua, lemak tak jenuh dan juga lemak jenuh. Kalau lemak jenuh itu cirinya adalah cair pada suhu kamar. Contoh, minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji. Sedangkan lemak jenuh itu cirinya adalah padat pada suhu kamar.
Contoh daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak sawit. Protein berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan nabati. Kalau yang hewani itu contoh berasal dari daging, ikan, telur, keju. Kalau protein nabati berasal dari kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Sedangkan vitamin itu terbagi menjadi dua, ada yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, dan ada juga yang larut dalam lemak, contoh vitamin A, D, E, K. Berikut adalah tabel vitamin dan juga kegunaannya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan juga K. Berikutnya adalah air. Fungsi air itu adalah pengganti cairan tubuh yang hilang setelah melakukan rutinitas sehari-hari, mengontrol jumlah kalori, memperlancar fungsi ginjal, meningkatkan energi hingga membuang racun. Sekitar 60 hingga 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Berapa ya kebutuhan air kamu? Itu tergantung dari aktivitas dan berat tubuh. Per kilogram berat tubuh dikali dengan 30 ml air, hasilnya jumlah air yang dibutuhkan. Misal berat badan kamu 40 kg dikali 30 ml yaitu sebanyak 1200 ml atau 1,2 liter kebutuhan air sehari-hari kamu. Yang terakhir adalah mineral. Mineral diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Contoh mineral yang diperlukan oleh tubuh adalah kalsium, fosfor, potasium atau kalium, sodium atau natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi, maka kita seharusnya mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap, juga memenuhi energi harian tubuh kita. Bagaimana? Sudah cukup jelas belum mengenai nutrisi? Nah, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.